Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijayatul Khairiyah dari Hukum Ekonomi Syariah 1I dengan NIM 202111332 ingin memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muh Yahya. Video ini bertema kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang lingkup publik. Pada era globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia di ruang lingkup publik mulai tergeser dengan adanya bahasa asing serta bahasa daerah. Seharusnya ruang publik menunjukkan identitas bangsa dan pengutamaan bahasa Indonesia. Namun, pada kenyataannya penggunaan bahasa masih terdapat kesalahan, khususnya pada papan nama pertokoan, pusat perbelanjaan, perumahan, periklanan, dan lain sebagainya. Berikut contoh-contoh kesalahan penggunaan bahasa Indonesia di ruang lingkup publik. Pada kalimat tersebut terdapat awalan di yang diikuti oleh keterangan tempat, maka penulisan kata di harusnya ditulis terpisah. Kalimat tersebut dapat dijumpai pada kalimat di kolam. Berbeda dengan kalimat dilarang, karena pada kalimat dilarang tersebut terdapat awalan di yang diikuti oleh kata kerja, maka kata di harus digabung atau tanpa spasi di antara keduanya. Pada kalimat ini juga terdapat kesalahan penulisan awalan di yang dapat ditemui pada kalimat di depan. Seharusnya kalimat tersebut dipisah karena awalan di diikuti oleh keterangan tempat. Pada papan ini juga terdapat kesalahan pada penulisan awalan di yang diikuti oleh keterangan tempat, sehingga penulisannya seharusnya dipisah, tidak digabung. Pada papan tersebut terdapat kesalahan yang seharusnya pada kalimat dikunci itu digabung karena awalan di diikuti oleh kata kerja, dan sebaliknya pada kalimat di luar harusnya dipisah karena awalan di diikuti oleh keterangan tempat. Pada kalimat diawasi yang terdapat pada papan tersebut seharusnya digabung karena awalan di diikuti oleh kata kerja, serta terdapat penulisan kata plus seharusnya diganti dengan konjungsi koordinasi yaitu dan. Selain itu juga terdapat kesalahan penulisan kalimat security seharusnya tidak memakai huruf C serta Z karena kalimat tersebut merupakan terjemahan dari bahasa asing. Pada kalimat fotokopi tersebut salah karena menurut ketentuan kaidah bahasa Indonesia yang baik, kata serapan bahasa asing huruf O diganti dengan F, sedangkan huruf C yang diikuti vokal O menjadi I, sehingga penulisan yang benar adalah fotokopi. Penggunaan bahasa asing di ruang lingkup publik dapat menurunkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa asing sendiri sangat penting untuk dikuasai sebagai peningkatan kualitas diri. Namun yang lebih penting jika bahasa Indonesia dan bahasa daerah tidak dilupakan karena merupakan kekuatan sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pada petunjuk arah tersebut dianjurkan untuk berbelok ke kiri. Akan tetapi tidak semua orang bisa paham dan mengerti dengan bahasa asing, sehingga mereka tidak bisa menerima informasi atau arahan yang diperintahkan dari petunjuk jalan tersebut. Selain menggunakan bahasa asing, masih dapat dijumpai pada pamflet-pamflet atau papan nama toko yang menggunakan bahasa daerah. Padahal tidak semua orang dapat berbahasa daerah karena bahasa daerah di Indonesia sendiri itu sangat beragam. Sebaiknya tempat-tempat umum yang dapat dijangkau semua orang atau kalangan
seperti itu menggunakan bahasa nasional agar semua orang dapat menerima informasi dari sebuah pamflet atau papan tersebut. Penggunaan bahasa asing dan bahasa daerah tetap dapat digunakan, salah satunya untuk belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Pemakaian dapat ditempatkan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga mengandung makna bahwa bahasa Indonesia harus diletakkan lebih tinggi daripada bahasa lain yang ada di Indonesia, baik terhadap bahasa daerah maupun bahasa asing. Bahasa daerah dan bahasa asing tetap diakui keberadaannya, namun penggunaannya harus sesuai dengan kedudukan dan fungsinya. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila pada pembuatan video ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.